Perkenalkan, saya Widi Lukman Santoso dengan NIM 2406011130078. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa itu yang dimaksud dengan ensemble method dalam pembelajaran mesin. Jadi langsung saja. Untuk ensemble method itu sendiri, pengertiannya adalah metode ensemble merupakan teknik pembelajaran mesin yang menggabungkan beberapa model dasar sehingga menghasilkan satu model prediksi yang optimal. Jadi untuk secara rincinya, metode ensemble itu adalah algoritma dalam pembelajaran mesin, di mana algoritma ini digunakan sebagai pencarian solusi prediksi terbaik dibandingkan dengan algoritma yang lain. Karena metode ensemble ini menggunakan beberapa algoritma pembelajaran untuk pencapaian solusi prediksi yang lebih baik daripada algoritma yang bisa diperoleh dari salah satu pembelajaran algoritma saja. Jadi pada metode ensemble ini terdapat 3 jenisnya, yaitu yang pertama rata-rata, yang kedua vote, dan yang ketiga weight rata-rata. Nah, jadi untuk jenis yang rata-rata ini itu mengambil rata-rata prediksi dari model dalam kasus masalah regresi atau saat memprediksi probabilitas untuk masalah klasifikasi. Nah, lalu untuk yang vote itu sendiri mengambil prediksi dengan suara atau rekomendasi maksimum dari berbagai model prediksi sambil memprediksi hasil dari masalah klasifikasi. Nah, untuk yang weight rata itu sendiri, jadi bobot yang berbeda diterapkan pada prediksi dari beberapa model yang kemudian mengambil rata-rata itu, yang berarti memberikan manfaat tinggi atau rendah ke keluaran model tertentu. Nah, dalam ensemble method ini ada 3 klasifikasi, yaitu yang pertama bagging, yang kedua boosting, dan yang ketiga stacking. Lalu kita mulai saja dari yang bagging. Nah, jadi untuk bagging itu sendiri apa sih? Bagging merupakan metode yang dapat memperbaiki hasil dari algoritma klasifikasi machine learning dengan menggabungkan klasifikasi prediksi dari beberapa model. Jadi bagging itu metode yang dapat memperbaiki hasil ya, dari algoritma klasifikasi itu. Nah, hal ini digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan pada model yang kompleks dengan kumpulan data yang relatif kecil. Jadi bagging itu salah satu algoritma berbasis ensemble yang paling awal dan paling sederhana tapi efektif. Bagging ini sendiri paling cocok untuk masalah dengan dataset pelatihan yang relatif kecil. Bagging mempunyai variasi yang disebut pasting small votes. Cara ini dirancang untuk masalah dengan dataset pelatihan yang besar, mengikuti pendekatan yang serupa tetapi membagi dataset besar menjadi segmen yang lebih kecil. Penggolong individu dilatih dengan segmen ini yang disebut bytes sebelum menggabungkannya melalui cara voting mayoritas. Lalu kita lanjut untuk yang boosting. Jadi boosting itu sendiri merupakan cara untuk menghasilkan beberapa model atau penggolongan untuk prediksi atau klasifikasi, dan juga menggabungkan prediksi dari berbagai model ke dalam prediksi tunggal. Nah, untuk boosting ini sendiri, boosting itu pendekatan iteratif untuk menghasilkan pengklasifikasi yang kuat yang mampu mencapai kesalahan training seminimal mungkin dari sekelompok pengklasifikasi yang lemah. Nah, yang masing-masing hampir tidak dapat melakukan lebih baik daripada tebakan acak. Jadi untuk boosting ini dirancang untuk masalah kelas biner ya, menciptakan kumpulan dari 3 klasifikasi yang lemah pada satu waktu. Jadi klasifikasi pertama atau hipotesis itu memproses subset acak dari data training yang tersedia. Klasifikasi kedua adalah subset yang berbeda dari dataset asli, di mana hasil dari klasifikasi pertama yang sudah benar diklasifikasi dan setengahnya lagi salah diklasifikasi. Lalu klasifikasi ketiga kemudian dilatih dengan contoh di mana klasifikasi pertama dan klasifikasi kedua tidak setuju. Ketiga pengklasifikasi ini kemudian digabung melalui suara mayoritas 3 arah. Nah, lanjut untuk yang ke stacking. Jadi stacking itu sendiri merupakan cara untuk mengombinasi beberapa model dengan konsep meta learner. Tidak seperti bagging dan boosting, stacking memungkinkan mengkombinasikan model dari tipe yang berbeda. Nah, jadi ide dasarnya itu untuk train learner tingkat pertama menggunakan kumpulan data training asli dan kemudian menghasilkan kumpulan data baru untuk melatih learner tingkat kedua, di mana output dari learner tingkat pertama
dianggap sebagai fitur masukan sementara yang asli, masih dianggap sebagai label dan data training baru. Pembelajar tingkat pertama ini atau tingkat 1 learner-nya ini sering dihasilkan dengan menerapkan algoritma learning yang berbeda. Jadi dalam fase training pada stacking ini, satu set data baru perlu dihasilkan dari classifier tingkat pertama. Jika data yang tepat yang digunakan untuk melatih classifier tingkat pertama juga digunakan untuk menghasilkan kumpulan data baru untuk melatih classifier tingkat kedua. Nah, jadi proses tersebut itu memiliki risiko yang tinggi yang akan mengakibatkan overfitting, sehingga disarankan ini sebagai contoh digunakan untuk menghasilkan kumpulan data baru dikeluarkan dari contoh data training untuk learner tingkat pertama dan prosedur cross-validasi. Nah, jadi untuk ilustrasinya seperti ini. Nah, untuk ilustrasi dari ensemble learner sendiri ini seperti ini untuk contohnya. Jadi semisal kita memiliki suatu data dan ini terdapat data training dan data testnya. Nah, jadi untuk data training itu sendiri kita gunakan beberapa metode seperti yang dicontoh ini ada KNN, linear regression, decision tree, dan SVM. Nah, jadi dengan tiap metode ini kita modelkan satu persatu untuk data trainingnya. Dia dapatkan ini X model untuk KNN, X untuk linear regression, lalu X untuk decision tree ini modelnya, lalu yang terakhir X untuk SVM modelnya. Nah, jadi pada ensemble learner sendiri dari pengertian pertamanya kan menggabungkan beberapa algoritma yang sudah ada, yang dalam contoh ini adalah KNN, nearest neighbor, linear regression, decision tree, dan SVM. Nah, jadi pada contoh ini kita akan mencari regresinya, jadi kita gunakan min. Nah, kalau kita misal ingin melakukan klasifikasi, kita gunakannya untuk jenis yang vote, bukan min atau rata-rata. Nah, setelah kita gabungkan ini, akan kita dapatkan hasilnya dengan Y untuk data trainingnya. Jadi ilustrasinya ensemble learner sederhananya seperti ini. Nah, lalu kita bisa aplikasikan di data testingnya nanti selanjutnya. Untuk keuntungan dari ensemble method sendiri itu apa sih? Jadi keuntungan yang pertama, yang pasti meningkatkan akurasi model dan bisa bekerja di sebagian besar kasus untuk ensemble method ini sendiri. Yang kedua, ensembling membuat model lebih kuat dan stabil sehingga memastikan kinerja yang layak pada uji kasus di sebagian besar skenario. Lalu keuntungan yang ketiga, dapat menangkap hubungan kompleks linear dan sederhana serta non-linear dalam data. Nah, dari keuntungan pasti juga ada kekurangannya untuk ensemble method. Jadi kekurangannya itu yang pertama, memakan waktu lama. Jadi sehingga bukan ide yang baik ya untuk diaplikasikan di aplikasi real time. Lalu yang kekurangan kedua, pemilihan model untuk menciptakan ensemble itu seni yang benar-benar sulit untuk dikuasai. Jadi dalam pemilihan metodenya lah atau algoritmanya itu untuk sulit melakukan pemilihan modelnya. Jadi untuk mendapatkan kombinasi yang menghasilkan hasil yang paling optimal itu sulit. Jadi kurang lebih sekian untuk penjelasan dari ensemble method. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.